Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan ilmu terkait dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu adalah peraturan Allah, bab yang halal dan yang haram. Tarekat itu adalah tata cara mengamalkannya. Hakikat adalah inti dari ilmu, kebenaran hakiki. Dan ma'rifat adalah kedudukan orang yang sudah memahami 3 tahapan tadi dan sekaligus sudah berhasil lulus mengerjakan 3 tahapan tersebut, maka dapat kedudukan ma'rifatullah, mengenal Allah. Saya berikan tema, jangan bersandar kepada amal, tapi bersandarlah kepada rahmat Allah. Hal ini terkait dengan nasihat dari rajanya para wali Allah, Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang mana beliau mengatakan, bersungguh-sungguhlah beramal, namun jangan bersandar dengan amal. Orang yang bersandar dengan amal itu tertipu, sombong. Nah, kenapa bisa begitu? Untuk itu, simak video ini sampai selesai agar mengerti penjelasan dengan lengkap. Anda mungkin pernah mendengar istilah bersyariat tanpa berhakikat adalah fasik atau berbuat maksiat. Yang maknanya, orang yang beramal ilmu syariat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukumnya, tapi tidak berhakikat, tidak mengetahui bahwa kemampuan dia melaksanakan amal syariat tersebut adalah dari Al-Haq, yaitu sang hakiki, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia pasti berbuat fasik kalau tidak dirahmati Allah. Fasik itu apa? Perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Oleh karena itu, video ini akan menjelaskan maksudnya itu seperti apa, yang sebagian tadi sudah saya ungkapkan di awal, dan tata cara untuk menghindari hal tersebut itu bagaimana. Di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat terkait dengan tema itu, Allah Ta'ala berkalam hakikat, menyampaikan ilmu hakikat kepada wali Allah yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, yang memiliki kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Kalam hakikatnya Allah sampaikan, yaitu penghambaan itu merupakan hijab yang terdekat, yang mana aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan. Maknanya adalah ketaatan seorang hamba melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu adalah penghalang terdekat kepada Allah. Kok masih disebut penghalang? Nah, karena itu ya, Allah menyebutkan, aku dari baliknya berhijab pula dengan sifat keperkasaan. Jadi dengan kalam hakikat itu, kita sebagai seorang hamba yang Allah ciptakan, yang diciptakan lemah, tidak berkemampuan, tidak punya daya upaya, harus mengingat bahwa Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang mengizinkan kita mampu beramal. Allah lah yang menilai amal kita itu diterima atau ditolak. Jadi seorang hamba harus tahu diri, bukan amalnya dia sendiri yang mampu memasukkannya ke dalam surga, bukan kemampuan ilmunya, tarekatnya yang bisa memasukkan kepada surganya Allah, bukan. Maka kita harus mengetahui asma Allah, sifat Allah, af'al Allah yang maha berkuasa, pasti menguasai segala macam hal, terutama yang menghukumi orang itu bisa masuk surga atau tertolak sehingga masuk neraka. Jadi kenapa disebut hijab terdekat? Supaya orang itu jangan menyombongkan diri walaupun sudah beramal. Oleh karena itu, manusia itu ketika mampu beramal soleh harus menyadari itu karunia dan rahmat dari Allah, harus bersyukur. Kenapa bisa begitu? Karena terkait dengan ilmu syariat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
beberapa di antaranya yang harus diketahui. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syams ayat 8, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Jadi Allah itu memberikan kemampuan kepada manusia, ada dua peluang. Dia bisa bebas berkehendak, bisa berbuat fasik atau pelanggaran atau kejahatan, dan juga bisa berbuat takwa. Oleh karena itu wajib berilmu. Nah, video ini yang menjelaskan hal itu sekarang. Tanpa ilmu, amal tanpa ilmu itu tertolak, bisa menghasilkan sesuatu yang sia-sia dan masuk neraka. Terkait juga dengan firman Allah di dalam surah At-Takwir ayat 29. Allah Ta'ala berfirman, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Tuhan seluruh alam. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Di dalam surat An-Nisa ayat 79. Allah Ta'ala berfirman, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu tentang dalil syariat tersebut, maka kemungkinan besar berpeluang masuk ke dalam neraka. Karena nanti ada contohnya di dalam hadis riwayat Muslim. Lalu itu tadi semua firman Allah. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau juga sudah mengajarkan, terdapat di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5673 dan hadis riwayat Muslim nomor 2816. Beliau bersabda, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat dari Allah. Jadi itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Maksudnya bagaimana sih? Karunia itu pemberian, rahmat itu pertolongan. Nah, pertolongannya berupa apa? Akal kita, seluruh anggota badan kita, siapa yang ciptain? Siapa yang menciptakan bersama fungsinya? Sehat. Allah. Lalu setelah kita punya akal, punya otak, ilmunya, siapa yang mengajarkan? Allah. Melalui Rasulnya, melalui ustadz, ulama. Tempat bumi, tempat kita berpijak untuk melakukan ibadah. Karena kita bergantung kepada Allah melalui makhluk ciptaan yang lainnya. Berbeda dengan Al-Qayyum yang tidak bergantung, yang maha berdiri sendiri. Siapa menciptakan itu? Allah. Jadi Allah, wudhu, pakaian untuk menutupi aurat, untuk beribadah, siapa yang menciptakan? Allah. Jadi modalnya semua karena rahmat Allah. Jadi jangan sampai menyombongkan diri setelah beramal soleh. Maka ingatlah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya tanpa rahmat Allah. Yang maknanya tiada daya manusia menghindari maksiat tanpa rahmat Allah, dan manusia tidak bisa berupaya dengan dirinya sendiri dalam melakukan ketaatan tanpa rahmat Allah. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Allah kenapa menghukumi orang itu dimasukkan ke neraka kalau memiliki kesombongan walaupun sebiji sawi? Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu tidak punya daya upaya sedikit pun, secuil pun, sebesar zarrah, sebesar semut kecil, itu tidak punya manusia. Mutlak karena rahmat dari Allah. Maka ingat, kalam hakikat yang Allah sampaikan kepada wali yang tadi di dalam kitab Al-Mawaqif dengan kalam yang lain, bahwa amal soleh apabila dilakukan oleh selain para arifin billah, yaitu orang yang mengenal Allah karena rahmat Allah, akan berkesudahan sia-sia, gugur atau hapus sama sekali. Maka amal tersebut bagaikan abu yang ditiup angin dengan keras pada hari badai atau hari kiamat. Jadi kalau misalkan orang yang tidak mengenal Allah, orang awam, orang yang buta mata hatinya, ketika beramal soleh dia biasanya menyombongkan diri, ingin dipuji manusia, sum'ah ingin dilihat orang lain. Seperti hadis riwayat Muslim, ada orang dermawan, ahli baca Al-Quran, ngajarin Al-Quran, orang alim, dan orang mati syahid, semua masuk neraka karena beramal secara lahiriah saja, dan dengan kebodohan dia ingin dipuji manusia, berbuat syirik secara tersembunyi, akhirnya masuk neraka. Jadi jangan bersandar kepada amal tapi kepada rahmat Allah. Assalamualaikum.